Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arfi Dwi Nur Fatimah. Saya adalah peserta BIMTEK, Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan digital laboratorium kimia, yaitu aplikasi Iridium Chemistry Lab. Tidak usah lama-lama lagi, yuk kita tonton videonya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mengukur asam basa suatu larutan. Dalam praktikum ini terdapat KD atau kompetensi dasar dan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya. Di sini ada dua, yaitu kompetensi dasar yang pengetahuan dan kompetensi dasar yang keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika, kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Di sini juga ada IPK-nya. IPK untuk pengetahuan adalah mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam. Dan untuk keterampilannya adalah menyajikan hasil pengujian sifat larutan asam, basa, dan garam. Nah, ini akan kita praktekkan nanti menggunakan aplikasi Iridium. Nah, tujuan praktik ini apa sih? Nah, tujuannya adalah nanti siswa dapat mengukur larutan asam yang dicampur dengan larutan basa menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Nah, nanti mengukurnya menggunakan apa? Yaitu menggunakan pH meter yang ada di aplikasi. Jadi tidak real, tapi kita akan mempraktikumkannya dengan aplikasi, yaitu aplikasi Iridium Chemistry Lab. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya, yaitu aplikasi Iridium Chemistry Lab. Nah, di sini sudah ada aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya di mesin pencarian Google atau mesin pencarian yang Bapak Ibu punya, dan mengetikkan Iridium Chemistry Lab, kemudian bisa langsung di-download. Jadi seperti ini tampilannya. Langsung saja kita praktekkan untuk mengukur asam basa suatu larutan. Nah, yang menjadi KD di sini adalah yang keterampilannya, yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Jadi kita meng-highlight yang keterampilannya. Sebelumnya di sini juga sudah ada alat dan bahan dalam aplikasi ini. Yang kita butuhkan adalah tabung Erlenmeyer 250 ml, pipet tetes 5 ml, buret 50 ml, pH meter yang sudah ada di aplikasi, dan termometer yang sudah ada di aplikasi. Nah, ini pH meternya, dan yang di atas adalah termometernya untuk mengukur suhu dan pH-nya. Kemudian untuk bahannya kita butuh 1 molar H2SO4 dan 1 molar NaOH. Oke, sekarang kita langsung ke langkahnya. Kita persiapkan dulu ya. Mohon maaf, persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah tabung Erlenmeyer, bisa diklik di sini di peralatan antara dua ini ya, yaitu Erlenmeyer yang 250 ml, kemudian pipet tetes 5 ml, pipetnya ada di bawah. Nah, kita pilih yang 5 ml, kemudian ada buretnya kita pilih yang 50 ml juga. Kemudian pH meter dan termometer sudah ada di aplikasi. Bahannya adalah 1 molar H2SO4. Kita cari di strong acid. Nah, di sini. Nah, ya, di sini kita perhatikan suhunya. Nah, di sini suhunya pH-nya min 0,01 dan suhunya 25 derajat. Kemudian yang kedua adalah 1 molar NaOH. Sepertinya ada di bawahnya. Kita persiapkan.
sudah ada 2 bahan dan 3 alat. Sekarang kita akan langsung ke langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah praktikum. Kita siapkan tabung Erlenmeyer 250 ml. Kemudian siapkan larutan 1 molar H2SO4. Perhatikan suhunya dan pH-nya. Nah, kita bisa perhatikan di sini sudah ada suhunya 25 derajat dan pH-nya -0,01. Nah, siapkan pipet tetes 5 ml. Kita siapkan. Kemudian ambil. Nah, untuk ambil seperti ini ya, di drag di atas H2SO4-nya. Kemudian kita ambil 5 ml. Nah, di sini karena sudah sampai hijau dan kemudian kita klik 5 ml. Nah, ini kita ambil, kalau ambil kita ada withdraw, kalau mau menuang kita bisa klik pause. Setelah diambil, kemudian masukkan dalam tabung Erlenmeyer. Nah, sini tabung Erlenmeyer-nya sampai hijau, sama ya. Kita pour 5 ml. Nah, di sini sudah ada. Kita periksa suhu dan pH-nya. Nah, di sini masih sama ya, 0,01 dan 25 derajat Celcius. Kemudian kita mengambil buret. Siapkan buret. Kemudian siapkan larutan 1 molar NaOH. Nah, kita bisa perhatikan suhunya di sini adalah 25 derajat dan pH-nya adalah 14. Nah, kita perhatikan dan catat ya. Kemudian setelah itu kita ambil 5 ml larutan 1 NaOH ke buretnya. Nah, kita ambil 5 ml. Nah, kita tuangkan ke dalam buretnya. Nah, kemudian kita masukkan atau tuangkan larutan NaOH ini ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisikan 1 molar H2SO4. Nah, kita pour sebanyak 5 ml juga. Nah, sekarang kita perhatikan suhu dan pH-nya. Nah, di sini sudah ada suhu dan pH-nya adalah, nah, suhunya naik menjadi 2. Nah, terus naik ya, ini sekitar 28 derajat Celcius dan pH-nya naik juga sekitar 1,16. Nah, ini naik ya, berarti ya kita sudah tambah. Nah, kemudian kita ulangi langkah 5 ini sampai 7 itu sebanyak 2 kali. Berarti tadi yang 5 buret, siapkan buretnya. Kemudian siapkan larutan NaOH-nya, kemudian dituang ke buretnya sekitar 5 ml. Kita tuang. Nah, selesai. Kita perhatikan dulu, tadi masih 1,15 ya. Suhunya terus naik, kita tambahkan lagi satu kali lagi, tambahkan, kita pour 5 ml. Nah, kita lihat setelah kali ditambah 1 kali, berarti ini tadi adalah yang kedua kalinya. Kita mencampurkan NaOH 5 ml kedua kalinya ke dalam tabung ini, ke tabung Erlenmeyer yang berisikan H2SO4. Nah, menjadi netral ya, 7 atau sekitar 7,71 dan suhunya sekitar 26,40. Kemudian tadi kan kita harus mengulang 2 kali, berarti kurang 1 kali lagi. Nah, kita tuangkan NaOH-nya 5 ml lagi. Kita tuang.
kita campurkan lagi. Nah, kita harus memperhatikan ya. Tadi kan 7. Nah, sekarang kita tuang lagi. Kita tuang 5 ml juga. Menjadi berapakah suhunya? Nah, terus naik ya menjadi 13, 39 atau 14 pH-nya, kemudian suhunya menjadi 2508. Jadi ketika ditambah satu kali H2SO4 akan menjadi netral. Kemudian jika ditambah 5 ml lagi untuk yang ketiga kalinya, dia akan naik, pH-nya akan menjadi 13,3,9. Nah, dari percobaan ini apakah kesimpulannya? Nah, nanti akan dijelaskan ya kesimpulannya apa. Terima kasih percobaan hari ini. Sekian percobaan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan tadi, kita dapat tarik kesimpulan, yaitu pertama, setiap NaOH atau basa yang ditambahkan dalam larutan H2SO4 atau asam akan mengurangi kadar H2SO4. Jadi, pH H2SO4-nya meningkat. Yang kedua, ketika 5 ml larutan H2SO4 ditambah dengan 10 ml larutan NaOH, pH-nya akan menjadi netral atau garam sekitar 7-7,50. Sekian video dari saya, yaitu tentang aplikasi Iridium Chemistry Lab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.